Pada video kali ini saya akan membahas satu saham yang jadi sorotan ya, karena harganya arah terus ya 2 hari ini, yaitu TGRA ya, Teregra Asia Energy TGRA. Ya, coba kita lihat TGRA. Teregra Asia Energy ini naik 2 hari berturut-turut kemarin setelah memberikan keterbukaan bahwa Teregra melakukan MOU atau penandatanganan kontrak dengan Waskita ya untuk pembangunan proyek-proyek pembangkit listriknya senilai kurang lebih 12 triliun ya. Ini cukup nilai yang cukup fantastis juga ya. Ya, 2 hari ini Teregra Asia Energy TGRA ini naik 34%, kemudian sebelumnya juga naik 34% ini. Kenaikan yang cukup tajam dari 145 sekarang ke 262 ya. Sudah hampir 100% kalau dibandingkan dengan angka 145 sebelumnya. Dan volume juga lumayan naik cukup tinggi. Di sini kelihatan volumenya semula hanya 300 ribuan lot, naik jadi 4 juta lot dan kemarin 6 juta lot ya. Jadi coba kita lihat ada apa dengan TGRA ya, Teregra Asia Energy ini, apakah layak kita beli juga. Saya coba menganalisis saham ini. Ya, tetap disclaimer ya, kami sampaikan berdasarkan analisis kami, keputusan jual belinya tergantung daripada keputusan pembaca sendiri. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Teregra Asia Energy ya. Ya, di mana kemarin tanggal ya awal Januari atau tanggal 45 Januari ini menyampaikan keterbukaan bahwa Teregra Asia Energy ini melakukan penandatanganan MOU dengan pihak Waskita Karya ya untuk pembangunan 5 PLTMH ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan 2 PLTA dan 2 pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, ini satu kontrak yang cukup besar nilainya ya, MOU dengan Waskita Karya 12 triliun. Waskita juga naik harganya, ini Teregra juga naik gila-gilaan ya. Ya, kira-kira masih boleh atau masih bisa beli nggak nih Teregra Asia Energy ya? Coba kita lihat dari sisi apa yang mau dibangun oleh Teregra Asia. Ini saya ambil dari materinya Public Expose Teregra Asia Energy ya. Ya, kalau dilihat dari profil perusahaannya ya, kita lihat Teregra Asia cukup perusahaan yang cukup bonafit ya. Coba kita lihat. Namun mungkin dari sisi keuangan belum kelihatan karena memang masih taraf pembangunan ya. Nah, ini coba kita lihat. Ya, ini histori daripada perusahaan ini. Dibangun tahun 95 dengan nama Mitra Megatama Perkasa ya. Kontraktor Mechanical and Engineering M&E kontraktor ya, khususnya bekerja atau terkait dengan PLN ya, penyediaan listrik. Kemudian ekspansi tahun 2008 dengan memberikan jasa pembangunan power plant di Sumatera, NTT dan Bali, dan ekspansi juga ke renewable energy ya, 2008. Kemudian 2012 menandatangani kontrak dengan PJB, Pembangkitan Jawa Bali, untuk terkait dengan tentunya penyediaan listrik ya, pembangunan tenaga listrik. Kemudian telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 2008 dan
OHSAS 18001 ya. Jadi ya ini suatu perusahaan yang saya cukup benefit karena sudah punya sertifikasi ISO dan quality ya. Kemudian rebranding dan IPO tahun 2017 dengan nama Teregra Asia Energi ya. Ya mungkin sahamnya sebelumnya tidak banyak dilirik, ini sekarang sudah mulai melejit ya. Nah, coba kita lihat apa yang akan terjadi dengan Teregra Asia Energi. Ya, dilihat dari struktur perusahaannya nih, Teregra Asia Energi memiliki banyak perusahaan juga ya, anak-anak perusahaan. Ada 2 PT langsung di bawahnya, Teregra Hydropower ya, sesuai dengan bidang usahanya yaitu tenaga listrik tenaga hydropower, dan Teregra Solar Power atau terkait dengan tenaga matahari ya, sinar matahari, solar cell ya. Jadi memiliki 2 anak perusahaan terkait hydropower dan solar power ya. Kita lihat beberapa proyeknya berada di luar negeri ya, Australia dan sebagainya. Kemudian untuk PLTA-nya, hydropower-nya ada di Indonesia ya. Ini saya kira menarik untuk dicermati ini ya. Ya, ini industri overview di mana memang kalau industri atau ekonomi ingin membaik ya, artinya recovery, tentunya butuh banyak energi listrik ya. Masih dibutuhkan beberapa pembangunan listrik untuk penyediaan kebutuhan listrik seluruh Indonesia ya. Tentunya terus dibutuhkan ini terkait PP 79 2014 kan dan Perpres 2217 ya. Di mana target realisasi energi hidro itu 20,9 gigawatt ya. Ini saya kurang memahami ya tenaga listrik. Tentunya ini artinya kebutuhan terhadap kebutuhan listrik nasional itu cukup besar sehingga dibutuhkan penyediaan suplai dari energi ini. Di mana bauran energi tahun 2025 itu gas 22%, batu bara 30%, minyak bumi 25%, dan IBT ya, energi baru dan terbarukan yang ini sedang dikembangkan oleh Teregra ini ya. Ya, tentunya kebutuhannya 23% ya. Mungkin sudah hampir merata ya antara bauran energi tahun 2025 nanti. Ya, ini tentunya akan membawa konsekuensi meningkatnya atau peluangnya perusahaan-perusahaan di bidang EBT ini ya, energi baru dan terbarukan. Ya, ini menurut Teregra Asia Energi ini ada beberapa hydro potensial ya, dari North Kalimantan ya, West Kalimantan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh ya, Sulawesi, Maluku, Papua merata ya, Bali, NTT, kemudian Nusa Tenggara, Jawa ya, ini semua memiliki hydro potensial yang bisa dikembangkan ya. Jadi Indonesia sebenarnya punya banyak ya tenaga power hydro untuk bisa dikembangkan. Kemudian solar ya, ini ya, tenaga surya ya. Nah, ini juga punya potensi yang cukup banyak ini ya. Indonesia sebagai negara di tropis ini memiliki banyak sumber-sumber potensi energi ya. Nah, ini yang bisa dikembangkan oleh perusahaan ini. Ya, ini beberapa proyek yang sudah dan sedang berjalan. Di Aceh sedang FS ya, Feasibility Study, PLTA Tenom 2, PLTA Tenom 3 dengan kapasitas 240 MW dan 135 MW. Kemudian ada Sumatera Utara ya. Ada PLTA Sisira, Batang Toru dan sebagainya. Ini beberapa sudah ditandatangani, namun ada juga yang masih dalam feasibility study ya. Ini ada juga Minu Hydro proyek ya. Ya, ini mungkin
teman-teman teknis yang lebih memahami ya. Ya, kemudian Mino Hydro Pipeline Target ya. Di sini ada beberapa proyek mini hidro yang sedang dikerjakan dan ditargetkan diselesaikan ya oleh delegasi energi ini. Kemudian beberapa partner yang bekerjasama dengan Terenga memang juga perusahaan-perusahaan yang internasional ya, Mitsui ya, dan sebagainya. Jadi saya kira ini satu perusahaan yang cukup punya prospek ke depan ya, menurut kami yang bisa dikembangkan terkait dengan kebutuhan energi ya, yaitu hydropower dan solar power ya. Ini juga ada Australian Project on Pipeline ya, jadi ada beberapa yang mau dikembangkan terkait dengan tenaga surya di Australia. Ya, artinya tren ya kenaikan ataupun kebutuhan terhadap pengembangan EBT ya di bidang apa? Di bidang mobil ya, sedang dikembangkan mobil listrik, sedangkan di bidang energi ini juga lagi berkembang EBT ya, energi baru dan terbarukan. Ini yang barangkali perlu dilihat oleh para investor. Dimana sebenarnya kalau dari sisi keuangan ya Terenga belum terlalu bagus ya, karena memang masih rugi ya. Tapi kita mungkin kalau investor melihatnya bukan kondisi sekarang, tapi potensi ke depan ya. Ini memang 2019 laporan keuangan masih rugi ya, karena mungkin masih banyak proyek-proyek yang lagi dikembangkan sehingga belum berjalan efektif ya. Ya, dari sisi aset punya aset 560 miliar ya, dengan ekuitas 350 miliar. Ya, itu dari presentasinya Terenga Asia Energi ya. Coba kalau dilihat dari sisi fundamental, artinya dari sisi tadi ya, berapa book value-nya ya, ini sampai dengan September 2020 ini Terenga Asia Energi hanya membukukan penjualan 8 miliar ya, mungkin sangat kecil ya. Memang mungkin belum berjalan proyek-proyeknya. Namun tadi proyek-proyek ke depan yang akan dikembangkan ya. Dengan book value 110 saat ini diperdagangkan terakhir kemarin di 262, artinya dua kali PBV-nya ya. Mungkin masih murah lah ya, artinya tidak terlalu mahal. Artinya dengan kondisi yang memang kinerjanya belum bagus saat ini ya. Ini PBV-nya 2,4 ya, masih mungkin. Kalau misalnya proyek-proyek tadi berjalan, kemudian MOU waskita yang 12 triliun, beberapa proyek PLTA-nya berjalan ya. Ya ini artinya punya potensi peluang ke depan, TGRA bisa bangkit ya. Ya, ini artinya kita membeli future ya, artinya membeli prospek ke depan ya. Namun tentunya juga resiko ada ya, karena ya kalau ini berjalan, kalau tidak berjalan ya ini kalau tidak berjalan tentunya hasil sahamnya juga akan turun kembali ya. Ya, tapi kita lihat bagaimana perkembangan ya ke depan ini Terenga Asia Energi, salah satu emiten di bidang penyediaan energi baru terbarukan EBT ya. Bisa dilihat para investor ya, bisa dicermati. Ya, dilihat dari chartnya ya, TGRA. Ya, ini melejit ya, kelihatan. Langsung melejit ya. Masih punya potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Ya. Bagi untuk jangka panjang pernah tercapai di harga tertinggi ya, 890-an ya, 900-an ini, tapi langsung drop tahun berapa nih? Sekitar akhir 2019 ya. November 2019 itu merosot tajam dari 880-an menjadi 262-an. Ya, ada apa nih? Saya belum lihat nih ya.
Jadi ada apa dengan TGRA yang pernah mencapai di 800-an tapi sekarang di 262. Mungkin ini ada sinyal buy untuk jangka panjang. Jadi mungkin investor yang percaya dengan proyek-proyek TGRA mungkin bisa buy ya. Tapi memang ada resiko terkait dengan TGRA, tapi dari sisi valuasi saya kira masih cukup murah ya. Baik, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari kami. Ya, demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.